Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jalan Maruneko. Jadi di pertemuan kali ini praktikum pengolahan citra akan membahas tentang operasi geometris. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimas Purnomo yang mungkin di sini akan memaparkan tentang apa sih itu operasi geometri dalam praktikum pengolahan citra. Oke, jadi operasi geometri itu adalah sebuah operasi yang dimana terdapat sebuah pemetaan geometri yang menyatakan sebuah hubungan pemetaan antara piksel pada citra masukan dengan citra piksel yang akan kita keluarkan nantinya. Jadi nanti kita akan membahas tentang operasi-operasi yang dimana kita akan menggeser sebuah piksel dari sebuah citra yang biasa kita sebut dengan translasi, atau kita akan menggeser sebuah gambar yaitu dengan rotasinya, dan kita akan melakukan sebuah penyekalaan yang dimana di sini akan kita buat si gambar ini akan menjadi lebih kecil atau lebih besar gitu dengan operasi geometris ini. Oke, ini mungkin ada gambarnya ya sedikit ya teman-teman. Jadi di sini ada gambar aslinya. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah rotasi nih dengan menggunakan OpenCV, terusnya kita sharing juga, terusnya kita geser nih dengan sumbu X dan Y nya, terusnya kita lakukan keduanya mungkin ya, kita translasi dan rotasi. Lalu di sini ada penyekalaan atau mengubah suatu ukuran dari sebuah gambar gitu, atau membesarkan atau mengkecilkan nantinya. Oke, kita berlama-lama, mungkin kita akan langsung loading aja. Jadi nanti kita akan menggeser sebuah citra, lalu kita akan memutar sebuah citra, lalu dan memperbesar sebuah citra. Oke, jadi buat teman-teman mungkin boleh dipersiapkan terlebih dahulu Google Colab-nya untuk Jupyter Notebook-nya. Oke, kita langsung masuk teman-teman ke dalam operasi geometrisnya. Jadi seperti biasa ya teman-teman, jadi sebelum kita memulai sebuah Open Colab, mungkin di sini kita udah ada sebuah ruang kerja ya mungkin disediakan oleh kita untuk mengenai project yang akan teman-teman lakukan. Jadi ini wajib nih kita menggunakan si file yang udah kita buat. Jadi kita running aja teman-teman. Jadi dia akan mendownload sebuah library ya, mungkin teman-teman juga udah pelajari di pertemuan pertama. Oke, ini udah diinstal semua. Lalu kita impor nih. Yang pertama mungkin kita memerlukan sebuah NumPy yang di sini kita aliaskan jadi NP. Lalu yang kedua kita gunain Matplotlib yang dimana kita gunain plotnya, dimana kita kasih sini aliasnya itu PLT. Lalu juga kita gunain di sini masih gunain OpenCV. Di sini juga ada impornya, import CV2, dimana kita ngambil dari Google Colab Pad, yang dimana kita di sini mengimpor sebuah CV dari Image Show. Oke, mungkin yang pertama di sini kita akan mentranslasikan atau menggeser ya dari sebuah gambar. Jadi di sini ibaratnya tadi kan teman-teman sudah mendownload nih di ruang kerjanya. Jadi mungkin nanti ada image nih, sampel-sampel yang mungkin udah akan nanti teman-teman gunain. Dalam hal ini mungkin untuk translasinya kita membahas tentang sebuah daun ya. Karena di sini juga ada daun ya. Daun. Nah, di sini kita membaca nih menggunakan OpenCV tentang daunnya. Lalu kita tampilkan nih, ternyata dalam hal ini si width height-nya itu atau tingginya itu adalah 191. Lalu untuk lebarnya ada 24255. Dan di sini tipe warnanya ada 3 ya. Nah, lalu apa sih yang kita perlu ini untuk menggeser sebuah pikselnya nanti? Jadi yang pertama mungkin kita memerlukan sebuah metrik ya teman-teman. Jadi dalam hal ini mungkin ada kita gunain metrik dengan menggunakan NumPy. Nah, di sini ada NumPy float 32 yang dimana di sini kita akan menggeser nih sebanyak 25 untuk sisi X-nya,
dan kita menggeser sebanyak Y sebanyak 50 itu. Jadi ini nanti teman-teman bisa coba rubah-rubah. Ini untuk menggeser si X-nya dan ini untuk menggeser si Y-nya. Dan di sini ada lanjutannya. Jadi di sini kita karena ingin menggunakan translasi, jadi kita punya variabel baru yaitu image translasi. Jadi dimana kita menggunakan di sini CV2 dengan warp affine, yang dimana di sini memerlukan sebuah variabelnya yaitu source code-nya, yaitu image sebuah gambarnya. Jadi di sini kita rubah nih image yang tadinya ini menjadi sebuah array. Lalu kita di sini langsung masukin sebuah matrix yang nantinya kita ubah. Jadi di sini kita akan menggeser ya. Karena menggeser sebuah gambar, geser sebanyak 25 untuk X-nya dan 50 untuk Y-nya. Lalu di sini ada array untuk width dan height-nya. Yang nantinya untuk kita rubah sebanyak yang kita lakukan nih untuk terhadap metriknya. Lalu di sini ada CV2 image show yang dimana kita akan mentranslasikan. Jadi saat kita running, nah dia akan menggeser nih, atau mungkin di sini masih belum terlihat ya. Jadi mungkin kita bisa pakai Matplotlib lt image show dari image translasi. Oke, kita coba running. Nah, jadi kita ngeliat nih sebanyak X kita menggeser sebanyak 25 kan ya, 25. Kalau kita lihat secara X kan berarti samping nih, dia menggeser sebanyak 25. Sedangkan kalau misalnya Y-nya kita menggeser sebanyak 50. Benar kan ya? Dia menggeser sebanyak Y sebanyak 50. Nah, mungkin ini salah satu fungsi untuk translasinya ya, teman-teman. Jika nantinya teman-teman ingin gunain dalam program teman-teman. Oke, ini untuk translasi. Mungkin bisa kita next ya, teman-teman. Jadi yang kedua mungkin tadi karena kita udah membahas translasi, kita akan membahas sebuah rotasi atau sebuah perputaran. Yang dimana sini kita masih menggunakan sama ya, gambarnya masih image sebuah daun. Kita running aja dulu. Oke, lalu di sini mungkin dalam sebuah rotasi mungkin ada perbedaannya. Sama sebetulnya kita memerlukan sebuah metrik yang dimana di sini kalau di sini kita menggunakan matrix dari get rotation matrix 2D. Tapi di sini sebelum kita melakukan sebuah matrix ini, kita memerlukan dulu nih titik tengahnya. Jadi dalam hal ini kita mencari titik tengahnya dulu dengan cara mungkin di sini kita bagi dua. Jadi ibaratnya nanti image-nya nih teman-teman mungkin kan ada lt image show dari img ya. Kita coba dulu deh. Im show. Jadi dari sebuah gambar yang tadinya seperti ini, kita bagi dua nih untuk si Y-nya dulu kita hitung. Jadi kita misalnya di sini kan 255 nih ukurannya nih si ininya. Nah, saat 255 dia tuh ibaratnya membagi dua nih. Jadi nanti dia mendapatkan titik tengahnya misalnya 255, nanti setengahnya itu berapa nih? Nanti dia dapat di sini. Terusnya untuk yang X-nya juga karena dia berapa tadi 191, nah nanti dibagi dua juga, nanti hasilnya akan di tengah sini nih. Jadi kita menemukan titik yang adanya nanti di tengah sini gitu. Di 255 ntar di sini kurang lebih ada di sekitaran sini. Nah, jadi saat kita menggunakan titik tengahnya, jadi kita menggunakan matrix dari OpenCV juga. Jadi kita menggunakan get rotation matrix 2D, dimana nanti titik tengahnya ini kita masukkan nih inputannya.
Lalu kita lakukan sebuah rotasi sebanyak 45 gitu teman-teman. Jadi dia akan memutar gambarnya sebanyak 45 derajat gitu. Dan untuk program rotasinya juga masih sama. Jadi kita menggunakan OpenCV Watt R5. Ya, dimana di sini masih ada shortcutnya, di sini masih ada matrix untuk penggeserannya, terusnya di sini ada juga width and height-nya. Lalu kita tampilkan gitu ya. Dan setelah ditampilkan, nanti akan menghasilkan sebuah gambar yang sudah dirotasi ya teman-teman. Jadi yang sebelumnya kita image-nya kita biasa saja, terusnya kita gunain rotation, dia jadi ibaratnya memutar gitu untuk gambarnya, karena kita ngambil titik tengahnya dan juga di sini pas ya. Jadi dia menggesernya pas di tengah, jadi dia menggeser sebanyak 45 yang hasilnya gambarnya seperti ini. Seperti itu teman-teman untuk operasi rotasinya. Oke, kita next lagi teman-teman. Mungkin karena tadi udah kita bahas translasi untuk menggeser, terus rotasi untuk memutar sebuah gambar. Lalu yang terakhir mungkin ada di sini ada dislasi. Jadi dislasi ini atau penyekalaan, atau mungkin teman-teman biasanya kalau misalnya ingin memperbesar atau memperkecil sebuah pixel atau gambar teman-teman, mungkin bisa menggunakan ini, namanya dislasi. Seperti biasa, mungkin kita impor juga nih si image daunnya, kita masih menggunakan image daunnya teman-teman, mana nanti kita tampilin ini sebuah arraynya dari sebuah image daunnya. Nah nanti kita dapat seperti ini. Dan mungkin untuk image perskalaan bedanya mungkin kita menggunakan dari OpenCV yaitu resize, ya dimana di sini untuk shortcutnya kita ambil dari sebuah image yang mungkin kita running di awal nih. Dan mungkin di sini ada sebuah skala ya nanti yang teman-teman lakuin untuk X dan Y-nya. Dan di sini mungkin di sini karena untuk awal ini adalah 191 ya, 91 dikali dengan 255. Lalu mungkin kita perbesar nih sebanyak 600 kali 300. Dan mungkin di sini ada image show, dimana di sini ada image perskalaan, yang dimana di sini dia gambarnya jadi agak lebih lebar saat kita running nih. Atau mungkin kita coba pakai PLT aja, mungkin lebih jelasnya ya. PLT img show, yang dimana di sini kita menggunakan image perskalaan. Jadi kita lihat nih sebuah gambarnya. Ini image show, show ya. Sorry. Nah, jadi gambarnya agak lebar ya. Jadi sebanyak X-nya mungkin kalau X-nya ini 300, berarti ke bawahnya 300. Untuk lebarnya ya berarti ya lebarnya 300, terusnya untuk panjangnya itu 600. Benar kan ya? Panjangnya 600, untuk lebarnya 300. Kita lihat dari PLT ya. Mungkin kalau misalnya pakai OpenCV Image Show mungkin belum terlihat. Kalau misalnya pakai PLT mungkin terlihat nih perbedaan sebuah image awalnya dengan image yang sekarangnya. Nah, mungkin di sini ada percobaan keduanya juga. Mungkin dari image yang tadinya udah kita coba, kan ini 600 kali 300, mungkin kita coba lagi dengan menggunakan format yang mungkin sama, menggunakan resize, yang dimana kita rubah ukuran penskalaannya menjadi 100 kali 100. Nah saat kita running seperti ini, terusnya mungkin kita pakai PLT aja kali ya. PLT mshow, dimana kita gunain image skala. Nah ya, kita lihat ya, dia menjadi ukurannya 100 kali 100 ya kalau dalam hal ini. Oke teman-teman, mungkin untuk operasi geometrisnya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih explore lagi untuk operasi geometrisnya untuk pengolahan citranya teman-teman. Jadi dimana dengan operasi ini kita bisa namanya itu dengan menggeser sebuah gambar, terus ya kita bisa merotasi sebuah gambar, lalu kita bisa membuat skala atau membuat dislasi ya.
dari sebuah gambar. Jadi gambarnya ibaratnya bisa menjadi sebuah besar atau menjadi sebuah kecil gitu ya dalam sebuah operasi geometris ini. Oke, mungkin next, mungkin untuk pertemuan kali ini terima kasih buat teman-teman udah mengikuti praktikum kali ini. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya mungkin teman-teman akan membahas tentang morfologi citra. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, teman-teman.